Laweyan itu tumbuh dari tradisi Jawa yang umumnya laki-lakinya petani, tapi melalui proses panjang, melalui tahapan periodisasi zaman Pajang, terus meningkat berubah ke zaman Kartosuro, ya. Laweyan masih bertahan sebagai kampung batik, walaupun diawali dari kampung pembuat mori. Nah, dalam proses panjang, mulai peradaban Pajang, Kartosuro sampai Kota Solo, Laweyan tetap bertahan di dalam folklore mereka. Dalam perjalanan panjang ini, orang-orang Laweyan puncak kejayaannya yang saya teliti pada awal abad 20. Karakteristik kampung Laweyan sangat berbeda dalam hal pemukiman, karena umumnya rumah mereka menyatu dengan tempat lahan industri. Dari situ setiap pemukiman, setiap orang yang bermukim di sana dulunya itu mesti memiliki tanah yang sangat luas, bisa sampai 1 hektar, karena rumah induk harus bersatu dengan industri perusahaan. Itu yang sangat karakteristik. Kalau orang Laweyan asli, saya kan sudah terkontaminasi di luar ya. Kalau orang Laweyan asli, kesuksesan adalah uang. Karena diwujudkan pada saat mereka kan punya sosialite gitu ya, punya kelompok sosial yang itu akan dilihat ketika ada perkawinan. Nah, ketika ada perkawinan, mereka akan terlihat seberapa berlian yang dia pakai. Itu menunjukkan grade apa dia, apakah sudah mbok masih besar, apakah masih mbok masih sedang, atau sebenarnya itu masih pengusaha kroco gitu loh. Ketika seseorang mbok masih datang ke pesta perkawinan dengan sudah memakai selendang Mbah Nyonya dengan giwang yang mata 7 karat atau 8 karat atau 6 karat, itu barulah mbok masih besar. Itu yang sangat dihormati. Duduknya pun kalau sekarang ya VVIP lah begitu. Jadi strata dia ditunjukkan dengan kekayaan dan rumah. Mbak Yuku kuwi lete 8 tahun. Lah kan suwe ra digawe ngono lho, ora tau mantu. Lah bareng aku sing dadi manten rak digedhekke ngono lho. Gedhekke diramekke, ya kuwi nganggo kroncongan, nganggo klenengan, nganggo tetek bengek kuwi. Terus ya temu dhewe, tukar cincin dhewe, ijab dhewe ngono kuwi. Dadi wirawiri sampai bola balik mantene ngantek Sebetulnya masyarakat Laweyan itu adalah masyarakat yang ambigu, masyarakat yang punya pemikiran yang selalu mendua. Jadi sebagai contoh misalnya dia sebagai masyarakat Jawa, dia tidak mengakui kejawaannya 100%.
Jadi separuhnya adalah sudah terkontaminasi dengan bangsa lain. Sebagai contoh misalnya, datang di pesta perkawinan orang Laweyan, dia tidak akan pernah memberikan hidangan, itu nasi tumpeng misalnya, atau nasi kuning, sebagaimana orang Jawa mengadakan selamatan. Dia akan memberikan hidangannya adalah bestik galantin, nasi goreng, kemudian stop makaroni, spaghetti. Nah, itu adalah makanan khas Laweyan. Jadi, itulah yang menunjukkan dia itu ambigu. Kemudian merefer kepada rumahnya, kalau kita melihat pola ruangnya, itu kan sebetulnya kalau masyarakat Jawa yang asli, kan selalu tata ruang itu dimulai dengan adanya kunjungan. Kalau yang sekarang orang bilang kan kanopi ya, untuk orang menurunkan dokar di situ supaya tidak kepanasan atau kehujanan. Kemudian ada teras, kemudian ada pendopo, ada peringgitan, ada dalem, ada sentong, ada gandok kanan, gandok kiri, kan begitu. Baru di belakangnya adalah area servis. Tapi pada sisi yang berbeda, karena dia sebagai pengusaha, dia butuh ruang untuk berkegiatan, berproduksi itu. Maka dimunculkan adanya pavilion. Pavilion kanan, pavilion kiri. Yang dimana di dalam tatanan ruang Jawa sebetulnya itu tidak ada. Masyarakat Laweyan yang ambigu dalam hal tata ruang itu, dia masih mengikuti satu faham. Ruang paling sakral adalah dalem. Dimana kalau orang mengawinkan anaknya juga di dalam itu, dimana dia meninggal juga jasadnya akan ditaruh di dalam itu, bukan di pendopo dia akan menaruh jasad jenazah. Nah, itulah ruang yang paling sakral yang masih diyakini oleh masyarakat Laweyan. Karena bagaimanapun juga masyarakat Laweyan itu mengakui secara tidak tertulis bahwa dia adalah bukan pangeran, dia bukan keluarga raja. Kenapa dia selalu rumahnya itu mempunyai tembok yang tinggi, sekitar 6,5 meter mengelilingi. Ini juga sama ambigunya. Pada satu sisi dia tidak berani memakai atap pangeran, tapi pada satu sisi dia kepingin punya kekuasaan seperti raja. Maka otorita dia, bentuk otorita dia, yaitu dengan adanya tembok-tembok yang tinggi ini otorita dia. Saya adalah raja kecil yang menguasai kawasan saya di dalam dinding yang tinggi itu. Kalau raja mempunyai tentara, raja mempunyai anak buah, saya juga punya. Saya kan punya karyawan pabrik, itu adalah anak buah saya. Jadi saya adalah raja di dalam lingkungan saya sendiri. Nah, karena bagaimanapun juga para pengusaha itu bersaing satu sama lain. Sehingga kalau di sini satu juragan di sini menciptakan motif baru, dia harus keep sebelum diproduksi supaya tidak dicontoh oleh pengusaha dari yang lainnya. Maka dia butuhkan border yang tinggi supaya tidak ada pencurian-pencurian yang masuk. Gitu loh. Jadi sifat ambigunya itu selalu ya menerus begitu loh.